Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan siap untuk belajar. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tematik kelas 3, tema D, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Lingkungan tempat tinggal yang nyaman adalah dambaan setiap orang. Lingkungan yang nyaman dapat diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban dan memahami hak yang diperoleh setiap warganya. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Dan kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik dan kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Bacalah percakapan Nina dengan tetangganya. Nina, selamat pagi Bu Ida. Bu Ida, selamat pagi Nina. Apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Saya sedang menyapu halaman, Bu. Rajin sekali, Nak. Halaman memang sebaiknya disapu setiap hari agar tidak banyak daun dan sampah berserakan. Tentu, Bu, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang kamu lakukan pada sampah itu, Nina? Akan saya kumpulkan di tempat sampah, Bu. Usul ibu, sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja, Nina. Baik, Bu. Terima kasih atas sarannya. Apakah percakapan di atas terdapat kalimat saran? Masih ingatkah kamu dengan kalimat saran? Nah, kalimat saran itu biasanya ditandai dengan sebaiknya atau seharusnya. Coba perhatikan lagi percakapan di samping. Kita akan mencari mana sih yang termasuk kalimat saran. Baiklah, yang pertama yaitu halaman memang sebaiknya disapu setiap hari. Nah, kenapa itu ada disebut kalimat saran? Karena ada kata sebaiknya. Ya, karena kalimat saran itu biasanya ditandai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Yang kedua, seharusnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja. Anak-anak, kalimat saran merupakan kalimat yang menyatakan pendapat, anjuran, dan usulan. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat-kalimat berikut. Apakah termasuk kalimat saran? Jika termasuk kalimat saran, kalian beri tanda B yang artinya adalah benar. Dan S bila itu bukan kalimat saran yang artinya adalah saran. Perhatikan. 1. Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menurut kalian, apakah kalimat itu termasuk kalimat saran? Ya, isinya adalah S. S adalah salah karena di situ bukan termasuk kalimat saran. Sebaiknya kamu mengenal tetanggamu. Nah, untuk kalimat ini apakah termasuk kalimat saran? Ya, kita isi dengan B, berarti benar, karena ada kata sebaiknya. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan pada sampah itu?
yaitu salah karena tidak ada kalimat saran. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian mengerti? Baiklah, Bu Guru ulang lagi ya. Kalimat saran itu biasanya ditandai dengan kalimat sebaiknya atau seharusnya. Perhatikan gambar berikut. Warga di lingkungan sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Di setiap jalan diletakkan tempat sampah 24 buah. Berapa kemungkinan banyak jalan yang diberi tempat sampah? Nah, perhatikan cara menjawabnya. Tadi disebutkan bahwa diletakkan tempat sampah sebanyak 24 buah. Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus bisa menentukan pasangan bilangan yang hasil perkaliannya adalah 24. Oke, kita mulai dari angka 1. Contoh, 24 sama dengan 1 dikali 24. Diperoleh dari 24 dibagi 1. 24 dibagi 1 adalah 24. Yang kedua, kemungkinan kedua yaitu 24 sama dengan 2 dikali 12 yang diperoleh dari 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12. Yang ketiga, 3 dikali 8 diperoleh dari 24 dibagi 3. Dan yang terakhir yaitu 24 sama dengan 4 kali 6 diperoleh dari 24 dibagi 4. Ngerti anak-anak? Baiklah, sekarang kita akan pada contoh lain dengan perkalian yang hasilnya 600. Kamu dapat menuliskan 600 sebagai hasil perkaliannya. Ya, contohnya perhatikan. 6 dikali 100 sama dengan 600. 30 dikali 20 sama dengan 600. 2 dikali 300 sama dengan 600. Nah, jika kalian mendapatkan angka yang lain yang hasilnya 600, boleh kalian isi. Ya. Jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya adalah 600. Tentukan bilangan dengan hasil berikut. Hasilnya adalah 36. Seperti yang tadi Bu Guru katakan bahwa kalian harus mencari dulu yang hasilnya adalah 36. Kita mulai dari angka pertama, ya, yaitu angka 1. 1 dikali 36 adalah 36 karena diperoleh dari 36 dibagi 1. 2. 36 sama dengan 2 dikali 18 yang diperoleh 36 dibagi 2. Yang ketiga, 36 sama dengan 3 dikali 12 diperoleh 36 dibagi 3. Yang kedua yaitu 200. Hasilnya adalah 200. Caranya yaitu bilangan 200 dapat ditulis sebagai perkalian. Contoh, seperti tadi, kita mulai dari angka 1. 200 itu sama dengan 1 dikali 200. Diperoleh 200 dibagi 1. Yang kedua, 200 sama dengan 2 dikali 100. Diperoleh 200 dibagi 2. Dan yang ketiga yaitu 200 sama dengan 4 dikali 50. Diperoleh 200 dibagi 4. Nah, anak-anak, sekarang kita kembali lagi kepada hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Antara lain, 1. Merapikan tempat mainan. 2. Tidak berisik dan mengganggu tetangga. 3. Bermain tanpa merusak lingkungan.
4. Mendapat kesempatan giliran bermain. 5. Bermain sesuai aturan yang disepakati. 6. Bersikap sportif. 7. Diperlakukan dengan baik dan adil. 8. Bermain tidak lupa waktu. Dari contoh-contoh di atas, menurutmu manakah yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban? Baiklah anak-anak, perhatikan sekali lagi. Kita mulai dari pertama. Merapikan tempat mainan. Itu termasuk kewajiban. Kedua, tidak berisik dan mengganggu tetangga. Itu juga sama, termasuk kewajiban. 3. Bermain tanpa merusak lingkungan. Itu masih termasuk kewajiban. Mendapat kesempatan giliran bermain. Nah, jika mendapat kesempatan giliran bermain berarti itu adalah hak. Bermain sesuai aturan yang disepakati. Itu termasuk kewajiban. Bersikap sportif, kewajiban. Diperlakukan dengan baik dan adil, hak. Karena kamu berhak diperlakukan dengan baik dan adil. Terakhir, bermain tidak lupa waktu termasuk kewajiban. Nah, itulah anak-anak, kalian harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Sekali lagi, kewajiban adalah hal atau sesuatu yang harus dikerjakan. Sementara hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Anak-anak, perhatikan bacaan di depan. Nah, anak-anak, perhatikan cerita Nina yang ada di depan ini. Hari ini Nina berulang tahun. Kini usianya 9 tahun. Nina sangat bahagia, namun Nina tidak merayakan pesta ulang tahunnya secara meriah. Nina ingin merayakan secara sederhana bersama keluarga di rumah. Ibu menyiapkan nasi tumpeng untuk Nina. Ibu, ayah, dan Adi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nina. Setelah itu, ayah memimpin doa untuk Nina. Tumpeng pun dipotong menjadi beberapa bagian. Ibu menyarankan agar sebagian tumpeng tersebut dibagi kepada tetangga di sekitar rumahnya. Ibu ingin Nina berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nina pun mengikuti saran ibu dan membagikan makanan kepada tetangga di sekitar rumahnya. Nah, dari teks di atas, mana sih yang termasuk kalimat saran? Kalimat saran diberikan untuk menanggapi suatu permasalahan. Contoh, Nina ingin membagikan nasi tumpeng kepada tetangganya. Namun Nina tidak dapat memotong nasi tumpeng itu dengan rapi. Bagaimana saranmu terhadap Nina? Sarannya adalah sebaiknya Nina meminta tolong kepada ibu untuk memotong tumpeng tersebut. Gimana anak-anak? Mengerti? Alhamdulillah. Selanjutnya, warga di sekitar rumah Nina memiliki budaya berbagi. Ibu Nina dan para tetangga akan mengadakan santunan kepada anak-anak yang kurang mampu. Mereka menyiapkan 450 kue. Jika setiap anak akan menerima kue sama banyak, berapa banyak anak yang diberi kue? Perhatikan ya. Jika banyak anaknya 10, nah banyak kuenya 45. Berarti 10 dikali 45. Jumlahnya adalah 450. Kemungkinan yang kedua, jika banyak anaknya 5, berarti berapa satu anak? 450 dibagi 5 berapa ya?
Ya, 90. Jadi 5 dikali 90 sama dengan 450. Sekarang jika anaknya 9. Berapa ya satu anak? Nah, kembali lagi, 450 dibagi 9. Berarti isinya adalah 50. Jika anaknya 6, kembali lagi, 450 kita bagi 6. Berarti isinya adalah 75. Terakhir, jika banyak anaknya 15. Nah, berarti 450 dibagi 15 sama dengan 30. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang guru ulangi lagi. 10 dikali 45 sama dengan 450. 5 dikali 90 sama dengan 450. 9 kali 50 sama dengan 450. 6 kali 75 sama dengan 450. 15 kali 30 sama dengan 450. Perhatikan anak-anak, jumlah keseluruhan adalah sama. Kemungkinan juga banyak. Ya, jadi kalian bisa menemukan kemungkinan yang lain yang jumlahnya 450. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian bisa mengerjakan latihan. Nah, perhatikan ya, kerjakan halaman 60. Nomornya 1, 2, dan 3. Yang kedua, halaman 69. Nomornya 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan. Mohon maaf jika Bu Guru banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.